صلي عليه وسلم اللهم صل محمد يا ربي صل وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ألم قديم الله يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلتي وأبلي به فهما وعلم وحكمة وأنس به يا ربي في القبر والساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ayat berapa? 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kan hit'an kabira wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa man qutila madluman faqad ja'alna liwaliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa afu bil ahd innal ahda kana mas'ula wa awful kayla idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim dzalika khairu ahsanu ta'wila wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula wa la tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha dzalika mimma awha ilaika rabbuka minal hikmah wa la taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannam maluman madkhura afa asfakum rabbukum bil banina wattakhadha minal malaikati inatha innakum lataquluna qawlan azima
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad darabna fi hadzal qur'ani liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghaw ila dhil ardi sabila. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna Allahum kabira. Tusabbihu lahu as-samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in la yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana aliman ghafura. Wa idza qara'ta al-Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wa ja'alna lahum bimakinatan la yafqahu wa fi adani waqra. Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'ani wallaw ala adbarihim nufura. Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilayka wa idza hum najwa yaqulu adh-dhalimuna in yattabi'una illa rajulan masura. Unzur kayfa darabuna kal-amsala fadallu fala yattabi'una sabila wa qalu wa idza kunna 'idhaman wa rufatan inna laba'uduna khalqan jadida. Qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum wa sayaquluna man yu'iduna. Qul alladhi fatarakum awwala marra fasayufawwiduna ilayka ru'usahum wa yaquluna matahu. Qul asa an yakuna qariba yawma yad'ukum wa tastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna in labithtum illa qalila. Sadaqallahul azim. Al-Isra 30. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Tuhanmu yabsutur rizqa, yang melapangkan rezeki, liman yasha, kepada orang yang Dia kehendaki, dan sebaliknya wa yaqdir, dan juga membatasi atau menyempitkan rezeki kepada orang yang dikehendaki juga. Jadi yang melapangkan dan yang menyempitkan rezeki adalah Allah. Jadi kalau Allah yang menyempitkan dan yang melapangkan rezeki, berarti kita harus mendekati yang melapangkan. Inna rabbaka yabsutur rizqa, sesungguhnya Tuhanmu ya Muhammad yang melapangkan rezeki, liman yasha, terhadap orang yang Ia kehendaki, dan sebaliknya wa yaqdir, dan juga membatasi atau menyempitkan. Kalau Allah menghendaki kita lapang, walaupun makhluknya bergotong royong untuk membatasi rezeki kita, itu tidak mungkin. Tetap Allah akan melapangkan rezeki kita. Dan begitu pula sebaliknya, kalau Allah sudah menghendaki menyempitkan rezeki kita, walaupun makhluknya, manusia terutama, menolongnya untuk dilapangkan rezekinya, tetap tidak bisa. Tetap ketentuan Allah yang berlaku. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira, sesungguhnya Allah yang tahu kepada hambanya, khabiran, yang mengetahui, basiran, dan juga maha melihat. Jadi Allah itu lebih condong melihat kepada batin kita, lebih condong melihat kepada hati kita ketimbang dohir. Walaupun dohirnya kayak iyo
kayak alim-alimu, kayak alama, orang yang sangat berilmu tinggi, namun batinnya dia kosong. Allah yang maha mengetahui dan maha melihat. Terus sebaliknya, dohirnya, sosialnya bagus, suka bersedekah, suka membantu orang, namun yang dilihat Allah adalah batinnya atau hatinya. Kalau cocok antara dohir dan batin, yaitu hambanya Allah, diakui oleh Allah, kita hambanya. Takutnya kita cuma ngaku-ngaku hamba Allah, namun Allah tidak mengakuinya. Makanya Allah itu lebih condong kepada batin atau hati ketimbang dohirnya. Makanya Rasulullah bilang, innamal a'malu binniyah, semua amal perbuatannya tergantung dari niatnya. Innallaha la yanduru aswarikum wa ajsamikum walakin yandur fi qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat wajahmu yang tampan rupawan, yang cantik jelita, juga tidak melihat jasadmu yang sipek, yang gendut. Namun walakin yandur, namun Allah itu melihat adalah apanya? Fi qulubikum, hatinya, wa a'malikum, dan amal perbuatannya. Hati dan amal perbuatannya. Hati dulu yang Allah lihat, baru amalnya. Sama ndak apa yang dipraktekkan, apa yang diamalkan dengan hatinya. Makanya tingkatan makom tertinggi adalah mahabbah atau ikhlas atau Islam. Dan hal yang sangat dibenci oleh Allah, satu, wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Janganlah engkau bunuh anak-anakmu, anak-anak kalian, khasyata imlak, karena kalian takut miskin. Banyak kejadian sekarang orang tua rela membunuh anaknya karena dikhawatirkan anaknya nanti tatkala keluar nambah kemiskinan. Suudhan dia sudah sama Allah. Padahal anak itu adalah rezeki. Anak itu rezeki. Banyak anak banyak rezeki. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Janganlah kalian bunuh anak kalian, anakmu semua itu jangan kamu bunuh. Walaupun masih berbentuk janin, jangan engkau gugurkan, karena engkau takut nanti di kemudian hari kamu miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Allah lah yang akan memberi rezeki kepada anak-anak kita dan kepada kita. Allah yang akan memberi rezeki kepada anakmu semua dan kepada kamu juga, kata Allah. Inna qatlahum kan hit'an kabiro. Kalau kamu tetap melakukan itu, membunuh itu, karena ada hit'an, dosa kabiro, yang besar, termasuk membunuh anak yang masih di dalam kandungan adalah dosa yang besar. Jangan sekali-sekali kita terlintas di benak kita takut miskin, takut fakir, akhirnya janin yang ada di dalam kandungan kita gugurkan. Jangan sampai itu terjadi. Yang kedua, hal yang sangat dibenci oleh Allah, wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina, berbuat zina. Itu sangat dibenci oleh Allah. Yang pertama adalah membunuh anak yang masih di dalam kandungan. Yang kedua, orang yang mendekati zina atau yang berlaku zina, itu sangat dibenci oleh Allah. Makanya Allah bilang wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Tidak boleh. Mendekati saja tidak boleh. Nyerempet tidak boleh. Sayang-sayangan bukan mahramnya tidak boleh. Pacar-pacaran tidak boleh. Banyak korbannya.
pas tatkala tahun baru banyak terjadi pemerkosaan atas nama cinta. Bukan, itu pemerkosaan atas nama nafsu, bukan atas nama cinta itu. Wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh. Yang banyak korbannya, yang banyak dirugikan adalah perempuan. Makanya bapak itu mendirikan asrama Amam ini tujuannya adalah untuk menjaga, melindungi terutama perempuan. Innahu kana fahisha, sesungguhnya kelakuan zina itu sangat menjijikkan. Jadi zina itu menjijikkan. Wasa'a wasu, dan jelek sabila, jalannya. Jadi yang kita tempuh dengan cara berzina itu adalah seburuk-buruknya jalan. Sekarang dipermudah untuk nikah, dipermudah. Walaupun di bawah umur masih 17 tahun, 16 tahun bisa nikah, dipermudah sama pemerintah. Namun harus ada tanggung jawab, harus pakai proses pengadilan kalau belum cukup umur. Kalau sudah cukup umur dipermudah. Kupinang kau dengan bismillah, ya. Dipinangnya dengan bismillah. Terus nanti maharnya alhamdulillah. Enak kalau sekarang. Kalau zamannya Rasulullah, mas kawinnya itu 25 onta. Satu onta harganya 60 juta sampai 100 juta. Kalau 25 onta udah berapa ratus juta, berapa ember ya. Itu Rasulullah, ontanya saja 25, belum emasnya, belum pakaiannya, pakaian sutranya belum, emasnya tok yang kelihatan. Itu adalah 25 onta. Yang ketiga, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Juga membunuh orang itu adalah termasuk dosa yang besar dan sangat dibenci oleh Allah. Makanya Allah bilang wala taqtulun nafsal lati harramallah. Janganlah kalian membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah. Siapapun enggak boleh dibunuh. Illa bil haqq, kecuali dengan cara yang hak. Apa itu cara yang hak? Pengadilan. Misalkannya dihukum mati, dihukum tembak mati, itu diperbolehkan karena itu dengan jalan yang hak. Paham nggak ini? Terus sekarang wa man qutila madluman faqad ja'alna liwaliyihi sultanan. Juga misalkan ada seseorang yang dibunuh dengan zalim, maka banyak sekarang kejadian-kejadian di Arab Saudi. Orang dibunuh, nanti yang ahli warisnya, keluarganya akan mendapatkan santunan. Wali-walinya, orang tuanya akan mendapatkan kekuatan atau santunan. Fala yusrif fil qatl, tapi jangan melampaui batas. Karena anaknya dibunuh terus minta 100 M, betulnya boleh, tapi jangan melampaui batas, kata Allah. Innahu kana mansura, orang yang seperti itu nantinya akan mendapatkan pertolongan oleh Allah. Yang keempat, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, dan kita nggak boleh mendekati hartanya anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Misalkan kita punya anak yatim, terus dia punya kekayaan orang tuanya.
orang kaya, orang punya warisannya banyak, kita sebagai pamannya misalkan, kita harus mengelola hartanya itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita makan dari harta anak yatim ya. Hatta yablu asyuddah, sampai dia dewasa baru kita mendidik dia bisnis misalkan. Terus setelah dia merasa udah balik, udah dewasa, baru kita manajemen nih supaya dia bisa bekerja ya. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan tepatilah janji. Ini yang kelima. Berarti Allah itu tidak suka kepada orang yang tidak tepat janji. Innal ahda kana mas'ula, dan setiap janji harus dipertanggungjawabkan. Janji apapun. Al wa'du dainun, janji adalah hutang. Janji apapun harus dipertanggungjawabkan kalau itu benar. Kalau janji maksiat jangan, nggak usah dikerjakan ya. Dan yang keenam, wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistosil mustaqim. Dan juga kita harus timbangan itu nggak boleh kita itu mencuri timbangan itu. Jadi harus takarannya harus pas ya. Nggak boleh kita karena orang yang nggak melihat kita timbangannya dikurangi. Kita harus menimbangnya dengan benar. Bil qistosil mustaqim, harus timbangannya dengan jujur. Nggak boleh kita mencuri-curi timbangan. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, sesungguhnya yang demikian itu lebih baik bagimu dan sesudahnya. Jadi misalkan kita mengerjakan kejujuran baik di depan dan juga sesudahnya, kita nggak punya dosa, nggak punya tanggungan kita karena telah nyolong atau mencuri. Yang ketujuh, wala takfu ma laisa laka bihi ilm, dan juga kita nggak boleh ikut-ikutan apa walaupun itu baik kalau kita tidak ma laisa laka bihi ilm, kalau kita tidak mempunyai ilmunya. Misalkan kita dagang ikut-ikutan, akhirnya kita nggak tahu ilmu dagang, akhirnya dibujuki, akhirnya katanya bangkrut, dibilang bangkrut, uang muntek, rugi kok entek, bangkrut rugi, akhirnya sampai kecewa ya. Inna sam'a, sesungguhnya sam'a, pendengaran kita, kuping kita, wal basara, dan penglihatan kita, wal fu'ada, dan hati nurani kita, kullu, semuanya itu, ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Pendengaran kita besok akan dimintai pertanggungjawaban. Penglihatan kita juga besok akan dimintai pertanggungjawaban, sampai kepada hati nurani kita, kerentek kita, itu besok akan dimintai pertanggungjawaban. Ini kelas tinggi udah. Kalau sampai fuad, hati nurani, kita kebanyakan mungkin sekarang di akhir zaman ini mungkin kebanyakan orang nggak punya hati. Terus yang ke-8, wala tamsi fil ardi maroha, dan janganlah engkau berjalan di atas dunia ini, di atas bumi ini dengan congkak atau sombong. Nggak boleh kita itu penentang pedenteng, seliwar jalan dengan membusungkan dada, melambangkan bahwa dirinya
sombong, apa yang mau disombongkan? Ujung-ujungnya juga matinya. Karena kita kaya, apa yang mau disombongkan dengan kekayaan kita? Tatkala kita mati, kekayaannya tidak akan dibawa mati, akan balik katanya. Katanya Rasulullah akan balik. Terus apa yang mau kita sombongkan? Mempunyai istri yang cantik. Nanti juga tatkala kita mati, tidak mau diajak masuk kuburan bersama. Ya. Ingat kepada kematian. Rasulullah menjelaskan bahwa yang mengiringi kita ke alam kubur ada 3. Ke kuburan itu yang mengiring ada 3. Yang pertama adalah ahluhu, keluarganya. Yang kedua maluhu, kekayaannya atau hartanya. Yang ketiga amaluhu, amalnya. Yang ketiga farji isnani, kata Rasulullah, yang 2 balik. Siapa yang balik? Keluarganya, sanak familinya balik, gak akan menemani kita di dalam kubur. Terus yang kedua, yang balik itu adalah maluhu, hartanya, mobilnya, sepedanya yang ikut nganter jenazah kita ke kuburan, itu juga akan dibawa pulang, akan balik juga. Wa yabqa wahidun, dan yang kekal adalah cuma 1. Apa itu? Amaluhu, amal perbuatan kita. Kalau baik, besok akan menjadi raudah. Kuburan kita itu besok akan jadi raudah min riyadil jinan, taman-taman surganya Allah. Namun apabila amal yang kita bawa banyak jeleknya, besok akan menjadi neraka, taman-taman niron, taman-taman neraka. Raudah min riyadil niron, taman-taman nerakanya Allah. Innaka lan tahrifal ardah, apa yang kamu sombongkan sedangkan kamu tidak bisa menembus bumi. Walam tablughal jibala tula, dan juga kamu tidak bisa besarnya setinggi gunung, nggak ada. Kalau kamu bisa nembus bumi dan bisa melangkai gunung, baru kamu bisa sombong. Kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua tadi itu 8 atau 9? 8 kejelekan itu, 8 perbuatan itu, 8 hal itu yang sangat dibenci Allah itu, kullu, semuanya itu, dzalika kana sayyi'uhu, keadaannya adalah jelek. Sayyi'ah, jelek, sayyi'uhu, kejelekan, kejahatan, bentuk kejahatan, inda rabbika makruha, yang sangat dibenci di sisi Allah. Jadi kita harus menjauhi. Biasanya kalau kita sudah diberi kelapangan rezeki oleh Allah, biasanya ada itu. Misalkan karena dia udah kaya raya, akhirnya kalau dia punya sifat tomak, sifat hubud dunya, terlalu cinta sama dunia, takut berkurang dunianya, tatkala istrinya hamil, suruh digugurkan, bayar dokter, nih uang gugurkan, timbang nanti ngentek no duit. Terus berzina, beli balon, beli pelacur sana sini. Karena kalau sudah dilapangkan itu, kebanyakan orang seperti itu. Banyak uang, banyak harta, anak yang di dalam kandungan suruh bunuh. Zina di mana saja, yang penting ada cewek cantik, beli sudah. Terus membunuh orang semaunya. Kalau nggak cocok sama dia, nggak sesuai dengan dia, bunuh. Gampang. Padahal boleh, kata Allah, illa bil haq, kecuali dengan cara yang benar. Mana? Gak ada yang benar, dibunuh. Terus yang keempat, kalau ada hartanya anak yatim, dia seolah-olah sok pinter, tak kelola nanti ini, padahal dia ada sesuatu yang dia rencanakan di balik itu, mau memanfaatkan harta anak yatim itu
nggak boleh hartanya sendiri. Tatkala ada kerugian dia nggak mau. Terus kalau dia sudah hubud dunia, kalau dia sudah cinta terhadap dunia, banyak hal menghalalkan segala macam cara, mencuri-curi timbangan. Maka Allah tidak suka terhadap orang yang mencuri timbangan. Terus yang selanjutnya, walaupun kita nggak punya ilmunya, dibodoh-bodohin orang itu. Ayo ikut wis. Pohon mas atau apa itu, Bitcoin. Kita nggak punya ilmunya, moro-moro melo aja. Ini buktinya aku kaya aku ini. Padahal kekayaannya bukan dari Bitcoin atau dari pomas atau apa itu. Terus diperingatkan oleh Allah, sesungguhnya inna sam'a, sesungguhnya pendengaranmu, kupingmu itu, wal basara, dan penglihatanmu atau matamu itu, wal fu'ada, dan juga hati nuranimu. Kebanyakan orang kalau sudah kaya raya dan hubud dunia tidak mau mengikuti hati nurani. Jalan apapun dianggap halal, menghalalkan segala macam cara. Terus wala tamsi fil ardi maraha, kebanyakan orang yang sudah kaya itu sombong. Kebanyakan orang yang kaya itu congkak, sombong, menganggap orang lain hina, tidak berharga, kalau dirinya mulia dan butuh pengakuannya. Apain kamu sombong, kata Allah. Innaka lan tahriqal ardah, kamu tidak bisa menembus bumi. Kalau bisa menembus bumi oke, nggak apa-apa. Walan tablughal jibala tula, juga tidak bisa mensejajarkan diri kita dengan gunung yang tinggi. Kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Sesungguhnya yang dipaparkan hal-hal yang sangat dibenci oleh Allah itu adalah bentuk dari kejahatan, dan di sisi Allah itu dia sangat dibenci. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah agar terhindar dari 8 hal yang atau kelakuan yang sangat dibenci oleh Allah. Semoga kita dikayakan oleh Allah dengan cara yang halal dan juga dermawan, kaya dermawan dan tidak sombong. Allahumma arhamna bil an waj'alhu la imama wa nura